Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita selalu senantiasa meningkatkan puja dan puji syukur, mengucapkan syukur alhamdulillah karena berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas secara sehari-hari seperti sedia kala. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Muhammad Rasi Ardika Arkananta, dengan NIM 2302 13400015, mahasiswa program studi manajemen dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan tentang proposal penelitian saya tentang peran manajemen dakwah dalam pelaksanaan program pemberantasan buta aksara Al-Quran di SMA Negeri 4 Palembang. Baik, pada permasalahan ini saya akan menyampaikan tentang latar belakang masalah terlebih dahulu, di mana Al-Quran adalah sebuah pedoman pegangan hidup bagi umat Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, tidak hanya hubungan dengan Allah semata, tetapi juga utamanya kepada manusia. Kemampuan dalam memahami dan membaca Al-Quran adalah hal yang sangat penting dalam membentuk sebuah karakter religius di kalangan pelajar. Pemberantasan buta aksara Al-Quran adalah bagian yang penting dalam upaya dakwah pendidikan yang penting dalam membangun karakter Islami bagi generasi muda. Penting perlu adanya pengkajian lebih mendalam bagaimana peran manajemen dakwah dalam mendorong program ini sehingga akan sukses dalam memberantas buta aksara Al-Quran, terkhususnya di SMA Negeri 4 Palembang. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada latar belakang di atas, peneliti mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana peran manajemen dakwah dalam keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan buta aksara Al-Quran yang telah berjalan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian, yaitu untuk mengetahui peran manajemen dakwah atau sekolah dalam keberhasilan pelaksanaan program pemberantasan buta aksara Al-Quran yang telah berjalan. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama adalah fungsi manajemen, di mana fungsi dasar manajemen menurut Gary R. Terry dalam bukunya yang menyebutkan bahwa fungsi manajemen terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu adalah planning, perencanaan. Yang kedua, organizing, yaitu pengorganisasian. Yang ketiga, actuating, pelaksanaan. Dan yang keempat adalah controlling atau pengawasan. Yang kedua adalah manajemen dakwah. Manajemen dakwah adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam kegiatan dakwah sehingga tujuan dakwah itu akan tercapai secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Buta aksara Al-Quran adalah ketidakmampuan atau bahkan ketidaktahuan seseorang dalam membaca huruf hijaiyah atau memahami huruf-huruf hijaiyah dan ayat dalam kitab suci Al-Quran. Menurut Wahyudin, strategi yang efektif adalah metode Iqra, metode pembelajaran dari pembacaan dan menyimak bacaan, dan juga bahkan adanya kelas pemetaan dari setiap kemampuan-kemampuan seorang siswa atau peserta. Yang keempat adalah keterlibatan para guru pendidikan agama Islam. Guru pendidikan agama Islam adalah tenaga pendidik yang mengajarkan, membimbing siswa mengenai aspek-aspek keislaman, termasuknya adalah hal yang mengaji. Guru pendidikan agama Islam sebagai pembina dalam membangun karakter Islami dan penggerakan dalam program-program religius.
Selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama jenis penelitian pada penulisan ini yaitu adalah penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang memahami fenomena atau gejala-gejala sosial dengan memberikan pemahaman tentang fenomena atau gejala sosial yang dirangkai dalam bentuk kata atau narasi yang menghasilkan sebuah teori. Yang kedua adalah data dan sumber data. Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, pembina rohani Islam, dan siswa yang mengikuti dan terlibat dalam program tersebut. Yang ketiga adalah lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Palembang yang beralamatkan di Jalan Ki Anwar Mangku, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Kenapa pemilihan penelitian ini dilaksanakan di sana? Penelitian karena program pemberantasan buta aksara Al-Quran telah berjalan di sekolah tersebut. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu kepala sekolah sebagai orang yang mengatur atau merencanakan sebuah program ini, guru pendidikan agama Islam, pembina rohis, dan siswa yang mengikuti program ini. Dan kriteria sampel yaitu pihak sekolah yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program tersebut, dan juga siswa yang menjadi peserta pada program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Baik, demikian proposal penelitian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian atau penulisan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.